sistem, ada memahami perubahan, ada berpikir aset, ada membangun keselarasan ya atau koherensi, itu yang juga menjadi modal gitu seseorang untuk melakukan, perubahan. Nah, dari sini ini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu bahwa modal-modal tadi ada nilai, kemudian ada keterampilan sosial emosional, kemudian ada 4 sikap pemimpin ya, pemimpin pembelajaran tadi gitu. Nah itu yang akan, menjadi modal untuk melakukan perubahan-perubahan yang perubahannya itu memakai cara gitu, pendekatan inquiry apresiatif memakai Bagja. Bapak Ibu pasti sudah masih ingat ya Bagja, inquiry apresiatif. Nanti pada hari ke-8 Bapak Ibu akan secara khusus mempelajari Bagja lagi gitu ya. Jadi, membuat rancangan Bagja lagi. Nah, kemudian juga bisa kendaraannya selain menggunakan inquiry apresiatif adalah dengan pendekatan sistem Among tadi. Ing Ngarso Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Untuk bisa menjalankan kemudian peran-peran, 5 peran itu ya. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pendorong untuk tindakan berkolaborasi, ya, mewujudkan kepemimpinan murid dan juga menjadi penggerak komunitas praktisi gitu. Ya, jadi skemanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini gambarannya gitu ya peran-peran aktor pada pendidikan guru penggerak gitu. Peran-peran instruktur gitu ya. Instruktur itu kalau di sini kecil gitu ya, karena bertemunya itu sedikit sekali gitu, sangat jarang. Nah, sebetulnya peran besar itu ada di fasilitator dan juga pengajar praktik. Fasilitator masih terbatas juga karena daring ya. Lalu yang bisa ketemu luring dengan para CGP adalah PP, itu pengajar praktik ya. Meskipun fasilitator tetap punya peran yang besar juga karena selama berada di dalam LMS itu akan didampingi. Tetapi pada mungkin curhatannya ya gitu yang ini mendampingi ya kan Bapak Ibu nanti akan berkunjung ke sekolah dan lain sebagainya itu kan peran dari PP ya gitu. Jadi melakukan pendampingan individu, memfasilitasi pendampingan, lokakarya, mengevaluasi, menilai, umpan balik gitu ya. Nah, ini adalah peran-peran masing-masing ya. Ada instruktur, fasilitator, pengajar praktik ya, dan kemudian guru penggerak sendiri juga punya peran gitu. Nah, aktor utama ini gitu ya. Nah, ini di sini adalah Bapak Ibu gitu ya sebagai nantinya menjadi pengajar praktek itu perannya ya ini catatan untuk kita bersama, untuk saya juga gitu ya. Jadi walaupun peran saya itu sangat minim karena bertemunya di dalam setiap modul hanya 90 menit dan itu pun tidak mesti mendampingi kelas yang sama. Bisa sangat jarang saya dapat kelas yang sama. Jadi pasti seringnya dapat kelasnya berbeda-beda sehingga dalam satu rangkaian ini 10 modul tuh mungkin hanya bertemu 1 kali dan itu cuma 90 menit. Nah, pesan kuncinya bagi kita aktor-aktor di PGP ini menemani CGP itu bukan sekedar menjalankan fungsi manajerial dan administratif ya, bukan tentang ini sudah centang biru gitu ya dan ini sudah lengkap dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah memodelkan pola pikir dan sikap kepemimpinan pembelajaran serta pembiasaan penerapan nilai peran guru penggerak. Jadi ya itu tadi yang dihidupi Bapak Ibu itu tadi yang kemudian ditularkan, dimodelkan pada pikirnya, pada sikapnya rekan-rekan yang nanti Bapak Ibu dampingi gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang paling penting. Ya. Oke, karena dari program pendidikan guru penggerak ini adalah program kepemimpinan pembelajaran. Nah, memahami bagaimana manusia tergerak ya Bapak Ibu. Ini secara ini saja singkat saja kita ingat lagi bahwa kita tuh manusia, tapi kita juga punya otak-otak purba ya, otak primata, otak
reptil gitu, otak mamal gitu ya. 3 otak purba ini yang menyerupai otak reptil, mamal, dan primata itu menjadi satu bagian otak manusia. Nah, ini ada di dalam videonya yang di LMS yang untuk CGP, ya Bapak Ibu juga pasti juga bisa mengaksesnya kembali gitu. Nah, ini kita punya primata, reptil, otak mamal, tapi kita juga punya otak luhur manusia. Nah, yang 3 yang tadi disebutkan pertama itu biasanya akan kalau primata itu untuk indera ya, jadi gerakan-gerakan kompleks kita pasti butuh itu gitu ya, bukan jadi wah kita nggak butuh otak mamalia gitu, terlalu purba gitu, enggak gitu, kita tetap butuh itu. Otak reptil gitu, ini kemampuan bertahan hidup ya, yang berkaitan dengan batang otak. Kemudian otak mamalia yang berkaitan sama emosi dan sistem limbik. Nah, itu kita butuh semuanya gitu. Nah, yang biasanya kita gunakan ternyata memang itu, 3 hal itu. Kemudian di otak luhur manusia, ini sebenarnya yang membedakan kita dari makhluk lain, ya. Tapi yang kemudian ternyata itu kita kadang-kadang lupa untuk menggunakan itu, gitu. Ya, oke, sebentar ya. Nah, ini nanti kita akan dibantu oleh thinking fast dan thinking slow ya, Bapak Ibu. Ini aja dulu. Ini ini kan ini saya ambil dari foto di sekolah saya gitu, ada anak yang pakai bakia. Bapak Ibu mengenali bakia ya? Di tempat Bapak Ibu ada? Ya bakia. Ada anak yang memakai itu satunya ada ke sana, satunya ada sana gitu. Jadi saling bertolak belakang gitu. Jika melihat hal yang seperti ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh langsung spontan aja. Kira-kira apa yang akan langsung Bapak Ibu lakukan? Cara spontan? Boleh langsung buka mic saja, langsung bilang apa yang akan dikomentari. Pak Endang sudah buka mic? Mencegah mereka, Bu. Tidak bisa. Kenapa, Bu? Mencegah mereka, Bu. Mencegah mereka. Mencegah. Terus apa lagi? Membiarkan mereka sehingga mereka memiliki pengalaman lalu tahu apa yang harus dilakukan. Menjaga kekompakan mereka. Misalnya ke kiri. Oke, Pak Yohanes, kalau Pak Yohanes apa? Iya, makasih Bu. Kalau saya Bu, spontannya mendekati mereka dulu, menanyakan kembali, nak, kamu mau kemana? Arahnya kemana? Seperti itu Bu. Oke. Makasih Bu. Mendekati, baik, saya Bu. Ya, silakan Pak. Baik, menurut saya kalau saya melihat mereka, saya ya Bu. Saya akan membiarkan mereka apa yang terjadi ketika mereka berjalan saling berlawanan begitu, lalu kemudian ketika tidak terjadi apa-apa, lalu kita tanyakan mengapa seperti itu. Nah, kalau ke hal lain ini kan kalau tidak sejalan itu seperti apa nanti hasilnya, kalau sejalan hasilnya seperti apa. Ada tidak perubahan. Terima kasih. Iya. Ya, Bu Elizabeth. Kalau saya akan memberitahu anak-anak ini untuk melangkah dengan irama yang sama. Oke, memberitahu. Halo Ibu, saya Bu. Yang sama. Ya, Pak Matias, apa Pak Matias? Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Spontan dari saya, jika melihat keadaan seperti ini, saya akan mendekati kedua pribadi tersebut untuk bisa saling kompromi, karena ketika berjalan berlawanan arah ini sangat membahayakan Ibu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Didi. Oke, kalau saya Bunda, saya akan mendekati mereka, kemudian bertanya mereka sedang ngapain. Siapa tahu mereka sedang lomba, Bunda. Bunda sedang tambang tapi menggunakan bakia tersebut gitu. Jadi kita lihat apa keinginan mereka dulu, baru kita akan selaraskan dengan keinginan mereka. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Bu Anita. Silakan, Bu. Iya, baik, Bu. Kalau saya melihat kondisi ini, pasti di dalam pikiran saya sih, aduh, gimana nih nanti nih. Tapi saya nggak akan seperti itu ke mereka. Pasti biarkan dulu mereka dengan caranya mereka. Jadi diberikan kebebasan dulu, maksudnya biarkan dulu. Nah nanti setelah terjadi baru saya tanyakan, kenapa ya kok bisa seperti itu gitu. Jadi biarkan dulu. Kemudian mereka diberikan
kesempatan untuk berbicara. Oke. Ya, gitu. Terima kasih Bu. Asik. Terakhir Pak Basilius, silakan Pak. Oke. Belum terdengar tuh Pak. Masih rusak ya? Masih rusak ya? Coba kalau nggak pakai ini Pak, kalau nggak pakai peralatan. Oke. Masih belum terdengar ternyata Pak. Iya. Wah, ya semoga nanti bisa diperbaiki ya Pak, karena mungkin nanti kan kalau bersama dengan mungkin setting audionya, karena akan terganggu sekali kalau memang tidak bisa perangkatnya tidak bisa dibuat berkomunikasi, karena mungkin nanti ada sesi-sesi yang Bapak Ibu memang harus berdiskusi ya. Semoga nanti cepat teratasi ya Pak Basilius ya. Baik, terima kasih rekan-rekan tadi untuk responnya gitu. Jadi ketika mengapa saya menayangkan ini gitu, karena ya ini sering berkait ya tadi, tapi dari jawaban yang sudah menggunakan thinking slow. Jadi saya tayangkan kemarin untuk materi di parentingnya kelompok bermain kami gitu. Jadi saya tayangkannya ke orang tua karena kan biar selaras lah antara apa yang dilakukan fasilitator di sekolah bersama dengan orang tua di rumah itu memperlakukannya tuh bisa selaras gitu. Nah saya tayangkan ini gitu, lalu mereka bilang, oh awas nanti jatuh gitu, awas nanti ini gitu ya. Jadi secara cepatnya tuh mereka kan bereaksinya kayak gitu. Nah padahal gitu ya, saya gabungkan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan anak di usia 3-5 tahun ya, mereka kelompok bermain PAUD itu umurnya segitu, itu adalah inisiatif gitu ya. Mereka sedang berinisiatif, tapi kita langsung dengan otak berpikir cepat kita tuh langsung kasih intervensi, nggak boleh nanti jatuh apa segala macam gitu ya. Nah padahal kalau kita mau berpikir dengan tadi banyak sekali rekan-rekan yang tadi saya mau lihat dulu Ibu gitu ya, saya tunggu dulu mereka mau ngapain, baru nanti mereka melakukan apa, kalau mereka misalnya mengalami kesulitan saya akan ajak ke diskusi misalnya seperti itu. Nah tadi rekan-rekan berarti sudah bisa membedakan gitu bagaimana kemudian thinking fast itu hasilnya apa, dan kemudian ketika pada suatu saat ada satu kondisi di mana kita memang butuh thinking slow, itu hasilnya apa. Kalau thinking fast tadi berarti kan udah inisiatifnya udah hilang gitu ya. Tapi ketika tadi rekan-rekan guru mau kemudian menggunakan thinking slow gitu ya, tidak langsung mengintervensi dan lain sebagainya gitu, tetapi memberikan ruang dulu, berpikir dulu, oh toh kalau misalnya itu memang kalau dipakai memang agak sulit, tapi apakah itu sangat berbahaya bagi mereka gitu ya? Kan toh misalnya jatuh itu bukan sesuatu yang jatuhnya itu sangat berbahaya gitu loh. Kalau kita mau analisis lagi ya, kita punya kesempatan untuk menganalisis. Jadi makanya nggak apa-apa sebenarnya dikasih ruang dulu biar mereka nyoba dulu. Ini juga fasilitatornya memberikan ruang. Mereka kata saya memang nggak pegang kelas kelompok bermain ya. Saya memang diceritain oleh rekan saya waktu itu gimana sih dua anak ini ya. Waktu itu jatuh sih, hampir jatuh gitu karena ngepasin. Tapi akhirnya mereka menemukan irama yang selaras gitu ya. Mereka pakai kasih aba-aba. Yang satu pokoknya kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu gitu ya. Jadi akhirnya mereka bisa menyelaraskan dan akhirnya dengan kayak gitu mereka bisa tetap berjalan. Nah kayak gitu bayangannya gitu ya, bagaimana ini menggambarkan seseorang menggunakan thinking slow ya. Nah ini gini Bapak Ibu, di thinking fast ini itu kan jalurnya tuh jalur pendek ya, jalur aksi reaksi gitu ya. Bagian batang otak dan sistem limbik diprogram untuk mengkonservasi energi. Jadi selalu ini kayak nggak perlu berpikir
dengan apa ya, usaha yang keras gitu ya, makanya memang sering dipakai gitu kan. Tadi kita nggak pakai usaha keras kan kalau melarang kan, itu kan usahanya tidak keras, tapi kalau bagaimana, oh sebentar, kan kita perlu menahan diri dulu. Mungkin tadi perlu keterampilan untuk mengelola diri dulu, kesadaran diri dulu gitu ya, kesadaran untuk, oke, aku perlu untuk memberikan mereka ruang bagi mereka untuk belajar. Aku tidak seharusnya merebut kesempatan belajar mereka. Misalnya begitu ya. Jadi kan itu ada refleksi dulu, kan itu butuh ini ya Bapak Ibu, butuh jalur yang lebih panjang gitu. Makanya digambarkannya thinking slow itu semacam kalau kita naik eskalator. Sebentar. Oke, sorry. Semacam kita naik eskalator turun, yang turun ya, jadi turun, tapi kitanya naik gitu loh. Jadi kan melawan ya, jadi berat ya, gitu. Jadi tadi rekan-rekan ketika tadi mencoba untuk berpikir lambat, itu kan juga pasti ada sesuatu yang diupayakan lah, nggak sekedar jangan, nanti jatuh kan, nggak sekedar gitu. Jadi harus ada yang diusahakan. Itu memang lebih butuh usaha kan ya, lebih butuh effort, lebih butuh energi gitu untuk berpikir lambat ya. Nah, tapi kemudian kan kita tahu ya teman-teman bagaimana konsekuensi, bagaimana impact, bagaimana dampak dari kita memilih berpikir secara cepat dan secara lambat pada peristiwa-peristiwa tertentu ya gitu, karena memang kita ada hal-hal yang kita tuh memang harus thinking fast, kita memang harus pakai otak-otak mamal, kita harus pakai otak reptil, kita harus pakai otak apa tadi namanya, satu lagi primata gitu ya. Jadi 3 otak purba itu tadi biasanya kita gunakan untuk mempertahankan diri gitu, kayak misalnya kebakaran gitu kan, itu harus refleks ya gitu, atau apalah kita kejatuhan apa kan, kita nggak pakai apa dulu yang harus aku lakukan kan, tidak ya gitu. Jadi kan refleks ya, gerak refleks itu kan kita tetap butuh. Semua organ-organ kita bergerak dengan refleks, maksudnya dengan otomatis juga gitu. Kita kan nggak nyuruh, hai otak kamu harus begini, hai jantung kamu harus berdenyut, kan tidak. Itu butuh 3 otak itu tadi. Nah tapi di hal-hal yang kemudian membutuhkan itu tadi, ketika ada yang misalnya bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah pembelajaran seperti ini tadi aja gitu ya, itu kan ternyata butuh lebih dari sekedar penggunaan otak 3 otak tadi. Kita butuh otak luhur untuk berfungsi supaya kita bisa mencoba untuk berpikir strategis, kreatif, metakognitif gitu ya. Jalurnya lebih panjang. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Ya, secara cepat ya ini. Oke. Jadi poin-poin dalam menerapkan thinking slow ini, otak kita tuh diprogram untuk mengklasifikasikan suatu situasi itu menjadi ancaman atau aman gitu ya. Kalau tadi kan kita itu seperti sebuah ancaman buat anak-anak gitu, padahal enggak kan sebenarnya. Kita mau lebih pelan lagi, menahan diri lagi. Oh itu mereka sebenarnya proses belajar kan, seperti itu ya. Kemudian insting bereaksi lebih cepat mengklasifikasikan situasi sebagai ancaman ketimbang menganalisis apakah benar situasi tersebut adalah ancaman. Kemudian berpikir negatif adalah naluri yang alami. Jadi intensitasnya itu 5 hal positif itu sama dengan 1 hal negatif gitu ya. Kalau kita orang lain salah sama kita 1 aja dibales sama 1 kebaikan, kayaknya belum cukup gitu ya. Belum cukup untuk membuktikan itu, makanya agak kayak susah gitu melupakan yang negatif karena ternyata intensitasnya itu beda gitu. 5 hal positif itu baru imbang gitu untuk mengimbangi 1 hal negatif. Kemudian penelitian neuroscience, pengambilan keputusan itu dimulai dari bagian otak yang mengelola emosi. Lalu kecerdasan emosi adalah mengenali bagaimana diri melihat ancaman yang kemudian melawan dorongan untuk melakukan fight, flight, freeze gitu ya, yang itu reaktif ya, tentang defensif, marah, menyalahkan, mengamuk, nyinyir, menyangkal, apatis gitu. Bapak Ibu, poin yang
terakhir adalah kita harus mengenali otak kita, terima gitu dan beri waktu untuk belajar. Walaupun kita hidup di era teknologi abad 21, tapi otak kita sangat tua ya. Bagian-bagiannya ada yang serupa otak primata, otak mamal, otak reptil gitu. Jadi beri otak kita waktu untuk berpikir, ya menyesuaikan supaya bisa menggunakan jalur thinking slow. Nah, bagian 2 gitu ya, setelah memahami otak gitu, kita dibantu dengan memahami melalui tumbuh kembang dan psikososial. Nah ini tadi udah disinggung, saya nggak perlu ulang lagi ya, udah disinggung di modul 1.1, Mas Wirogo, itu apa yang perlu ditumbuhkan ya, soal raga, indera, imajinasi gitu ya. Bermain itu adalah cara belajar mereka melakukan dengan eksplorasi, pengalaman yang mengolah rasa, mengolah pikir mereka. Dan Wiromo itu kemudian soal apa saja sih yang perlu diperkuat di situ, bertebal di situ, soal tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, keselarasan dengan sesama dan manusia. Dan ini semua bisa diolah melalui peristiwa gitu ya. Jadi bukan diajarkan yang kemudian secara teoritis, tapi harus berjumpa dengan peristiwa-peristiwa. Nah, ini pakai KHD, yang ini pakai psikososial Erikson. Jadi di psikososial Erikson, Bapak Ibu kalau pengen mengeksplorasi lagi soal ini, itu bisa cari artikelnya di internet, ada banyak sekali gitu, kata kuncinya psikososial Erik Erikson gitu. Nanti akan ada 8 tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Ini di sini cuma ditampilkan 6 gitu kan. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana kemudian misalnya ada satu peristiwa yang ada perilaku gitu, kok anak ini berperilaku begitu, atau diri sendiri dulu juga bisa. Bisa diruntut ke belakang apakah pada tahapan yang seharusnya itu waktu itu mencapai apa enggak sih gitu. Jadi misalnya kalau anak umur 3-5 tahun itu tadi ya kan inisiatif ya, yang sedang bergolak tuh soal inisiatif dan rasa bersalah itu. Biasanya anak-anak ini menunjukkan inisiatif yang tinggi ya, salah satunya adalah coret-coret tembok gitu. Bapak Ibu di rumahnya kalau punya putra 3-5 tahun mungkin temboknya tidak pernah bersih gitu, karena selalu pengen dicoret-coret gitu. Nah itu kan inisiatifnya yang tinggi. Nah inisiatif tinggi itu kemudian treatment-nya seperti apa? Mereka dapat treatment seperti apa? Nah, kalau dia dapat treatment yang nggak tepat, itu akan mati kan, inisiatifnya akan ke-repress, akan nggak muncul gitu ya. Seperti tadi, pakai bakia, oh salah, nanti pakai apa lagi? Pasti mereka tuh misalnya, kalau kita amati 3-5 tahun, guru-guru PAUD pasti hafal ya, mereka sering kali memainkan suatu mainan tidak seperti kegunaannya gitu loh. Jadinya apa dipakai apa gitu ya. Ya misalnya bola, nanti dipakainya bukan hanya main bola, mereka karena gabungan ya antara imajinasi, antara mereka ingin mencoba kekuatan fisik ya, kognitifnya makin berkembang gitu. Jadi mereka mengimajinasikan, dan ketika kita misalnya mereka berinisiatif itu terus enggak, ini kan kita sebagai orang dewasa tantangannya adalah menggurui gitu. Menggurui itu tiba-tiba kita bilang itu salah, tiba-tiba kita bilang itu nggak tepat, ini pasnya begini gitu. Nah itu padahal mereka sedang mengembangkan inisiatif. Nah inisiatif ini kalau mereka mendapatkan ruang pada tahun yang tepat, tahun perkembangan yang tepat, akan tumbuh ya dengan baik. Tapi kalau mereka nggak dapat, itu bakal ngutang gitu. Jadi tidak serta-merta bisa tumbuh di tahun-tahun berikutnya. Ngutang, dan ketika ngutang itu, kalau seperti kita ngutang itu kan punya bunga ya Bapak Ibu. Jadi ada bunganya, artinya kadang-kadang waktunya untuk menumbuhkan inisiatif kalau tidak pada masanya itu bisa jadi lebih lama gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ke SMP belum ada inisiatif, jangan-jangan dia memang mengalami hal apa tuh di belakang kemarin gitu, waktu dia umur segitu harusnya tumbuh inisiatif gitu, dan nggak bisa mungkin 1 tahun 2 tahun inisiatifnya langsung tumbuh gitu, mesti harus ada usaha yang lebih keras. Nah ini untuk
cara untuk mengenali dan membantu kita memahami latar belakang ya diri kita dan juga anak-anak kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya. Jadi tadi ada bagian yang ketiga adalah yang menolong kita memahami mengapa seseorang bisa tergerak adalah mereka punya motif gitu. Ada kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya bisa tentang bertahan hidup, bisa tentang kasih sayang, bisa tentang kekuasaan, bisa tentang kesenangan, bisa tentang kebebasannya. Nanti bisa dipelajari lagi di paket modul 1.2. Itu ada beberapa contoh. Ada misalnya di situ ada satu peristiwa yang kemudian kalau ditelusur gitu ternyata misalnya ya gitu, kalau digali lagi misalnya alasannya A, oh iya ternyata orang itu ternyata butuh kasih sayang gitu ya, maksudnya kebutuhan dasar yang paling menonjolnya adalah tentang kasih sayang. Tapi ternyata dia ada juga yang kok alasannya tuh D gitu ya, oh ternyata orang ini memang kebutuhan utamanya adalah soal kesenangan diri. Nah kita pun juga bisa mulai mengenali gitu ya, kita ada dari 5 hal tersebut apa yang jadi kebutuhan utama kita, dan kadang kalau kita refleksikan, oh iya ya, aku sering berbuat sesuatu, terus kemudian motifnya adalah ya salah satu dari yang terbesar dari 5 hal ini. Ya itu membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang tergerak ya. Kemudian bagaimana manusia merdeka bergerak? Ini sekali lagi tadi sudah berkali-kali ditayangkan. Nah ini kan bagannya ya Bapak Ibu, ya kita kan menuntun kekuatan kodrat sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia itu kan dalam relasinya terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, sesama dan juga semesta, dan kontribusinya dalam lingkungan itu kan bisa kan sebagai anggota masyarakat itu mereka bisa berkontribusi. Yang terkecil dulu lingkup keluarga, nanti lingkup kelas, sekolah, lokal, nasional, regional, dan juga bahkan misalnya nanti bisa sampai global gitu ya. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan atau student well-being tadi ya, kesejahteraan psikologis. Kodrat anak tadi sudah disinggung di 1.1 ya, secara lahir bebas, secara batin mandiri. Lalu ini yang saya bilang tadi, beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah, tapi juga harus dapat menegakkan dirinya sendiri gitu. Menegakkan diri itu kan tidak bisa kan harus dilakukan secara sengaja ya Bapak Ibu gitu. Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan apakah Bapak Ibu sedang tegak gitu. Ini saya barusan aja nih tadi tidak tegak. Saya lalu kemudian dengan sadar, oh ya saya menegakkan diri gitu ya. Ini kan sesuatu yang dilakukan harus dengan sadar dan dengan usaha ya gitu ya. Jadi artinya nggak bisa langsung serta-merta gitu loh. Jadi memang harus diusahakan, diupayakan menegakkan diri itu ya harus dilakukan dengan sadar. Dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Nah ini kan berat ya Bapak Ibu, mengatur diri sendiri untuk tertib gitu. Jadi bukan berarti tanpa aturan, justru harus mampu mengatur diri sendiri. Nah, itu kan susah ya, tanpa ini berkaitan sama motivasi intrinsik di modul 1.4. Di mana kemudian tanpa hukuman, tanpa iming-iming atau hadiah, anak bisa kemudian tumbuh motivasi intrinsiknya gitu. Saya mengapresiasi nih mungkin Bapak Ibu kan GP angkatan 1-3 ya, yang mungkin pada saat itu ketika pengumuman penjaringan calon guru penggerak itu belum ada apa-apa loh gitu. Belum ada ini nanti bisa dijadikan apa gitu kan. Ya belum ya gitu. Angkatan 1 misalnya, ini guru penggerak ini apa sih sebetulnya nanti mau jadiin apa sih gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kemudian betul. Ini bisa jadi kepala sekolah itu kan belum ada ya. Nanti bisa kemudian bisa naik ke apa-apa gitu kan belum ada. Nah itu saya pikir justru rekan-rekan yang di awal-awal itu motivasi intrinsiknya kuat gitu lah. Nah itu ya yang sebetulnya kita pingin gitu. Suara putus-putus, apakah saya suaranya putus-putus?
Aman. Tidak Aman, tempatnya Bu Sina yang putus-putus. Baik, karena ada ya. Iya, oke. Yang dalam benak hanyalah belajar, betul Bu Veronica. Ya, nah ini ya. Dan selain itu ya, selain tertib mengatur peri kehidupannya sendiri, juga mengatur tertib perhubungannya dengan kemerdekaan orang lain. Jadi kalau kebebasan yang tanpa batas itu namanya bukan kemerdekaan, ya. Jadi kalau kita memberikan kemerdekaan seperti apa? Jangan-jangan kita memberikan kemerdekaan atau kita memberikan pembiaran gitu ya. Jadi itu kan tetap harus ada mengatur peri kehidupannya sendiri individu, kemudian tertib mengatur perhubungan dengan kemerdekaan dengan orang lain, berarti dan sosial relasinya dengan orang lain. Nah ini kalau kemerdekaan dimaknai dengan yang sebenar-benarnya yang seperti ini gitu ya, itu tertib gitu ya. Maksudnya bukan yang kebebasan yang nabrak kanan dan kiri, nabrak kebebasannya orang lain atau kemerdekaannya orang lain gitu. Jadi makanya ini berat gitu ya, waktu itu menyebutkan merdeka itu berat. Oke. Nah, ini aksioma teori pilihan ya Bapak Ibu, kita dibantu sama choice theory gitu dalam memahami bagaimana manusia itu bergerak gitu kan. Nah, ini juga diperkuat sebetulnya di modul 1.4 itu nanti juga ada Bapak Ibu. Jadi kan ada teori kontrol ya, bagaimana sebetulnya teori pilihan dan teori kontrol yang akhirnya di sini ada 10 aksioma terkait teori pilihan. Itu adalah satu-satunya orang yang perilakunya bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain gitu. Sebaliknya begitu ya. Yang bisa kita berikan kepada orang lain itu hanya informasi. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi. Kalau kita ingat lagi gitu bahwa kenapa ya yang 25 tahun yang lalu saya masih bisa ingat, itu kan pasti relasi ya. Soal relasi. Oh, tadi itu peristiwa saya sama guru saya sih, guru saya apa gitu ya, berbuat apa terhadap saya sehingga saya merasa entah emosi bahagia, entah emosi positif, entah emosi negatif yang muncul. Tapi kan itu masalah relasi ya, akhirnya kok lama banget ya, ini betul ya, bertahan lama. Masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Ya, terus kemudian apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar pemenuhannya di masa depan. Karena kita nggak bisa balik di masa yang lalu gitu ya, nggak bisa ngutangnya itu dipenuhin yang di masa lalu gitu, yang kita hadapi hari ini. Kemudian kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas di benak kita sendiri. Yang kita lakukan hanyalah berperilaku, kemudian setiap perilaku terdiri dari 4 komponen. Ada tindakan, pemikiran, perasaan, fisiologis gitu ya. Nah, setiap perilaku itu adalah buah dari pilihan. Kita punya kontrol Bapak Ibu atas komponen tindakan nomor 1 sama pemikiran gitu. Kita punya kontrol ya, kita bisa mengontrol tindakan kita bisa mengontrol pemikiran kita. Kita memang nggak bisa punya kontrol terhadap perasaan, kita nggak punya kontrol terhadap fisiologis. Tetapi kalau kita bisa mengontrol tindakan dan pemikiran itu secara tidak langsung gitu, kita bisa mengontrol komponen perasaan dan fisiologis ya. Kalau kita memilih bisa mengontrol tindakan dan pemikiran gitu. Misalnya ketika saya saya kan tidak bisa mengatasi grogi gitu ya. Grogi itu kan tidak bisa saya setting. Saya merasa grogi, kemudian keringat dingin itu kan tidak bisa saya setting. Halo, keringat dingin keluarlah gitu kan, tidak bisa ya. Nah, tetapi tindakan saya dan pemikiran saya gitu ya, kemudian saya afirmasi positif gitu ya, bagaimana kemudian saya mencoba untuk oh ya saya harus ketika saya menghadapi panggung apa yang harus saya lakukan, tindakan gitu ya, mungkin saya harus tarik nafas perlahan, keluarkan perlahan, apa yang sudah saya persiapkan itu akan mempengaruhi bagaimana perasaan saya dan bagaimana fisiologi saya. Jadi tidak bisa dikontrol tapi bisa dipengaruhi dari tindakan dan pemikiran. Yang terakhir, karena setiap perilaku ada dalam kendali kita, maka kita perlu fokus pada apa yang dapat kita lakukan. Ya, untuk mengambil kendali atas perilaku dalam suatu keadaan, bukan berperilaku sebagai korban dari suatu keadaan. Oke.
teori pilihan ya. Jadi kalau dari teori pilihan itu akhirnya mengajak kita untuk berlatih 5 hal Bapak dan Ibu. Kita fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan pada masa lalu gitu, nggak bisa balik ya. Kemudian kita bisa menghindari 7 kebiasaan buruk yang bisa mengganggu. Tuh, apa aja? Mengganggu relasi ya ini ya. Tadi mungkin ini juga bisa berkaitan dengan tadi keterampilan berelasi gitu ya, yang biasanya mengganggu relasi itu soal mengkritik, menyalahkan, mengeluh, kita menjadi orang yang menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap gitu untuk mengendalikan orang lain. Nah, itu kita bisa dihindari 7 kebiasaan buruk itu. Dan meningkatkan atau menjalankan 7 kebiasaan untuk mempedulikan orang lain. Ya, yang mungkin kita kadang-kadang lupa untuk berikan itu gitu. Kita bisa mendukung, kita bisa mendorong, kita bisa mendengarkan. Ya, kita terbiasa berbicara, tapi kemudian kita perlu berlatih untuk mendengarkan. Itu keterampilan yang lebih rumit menurut saya ya pada keterampilan berbicara. Kemudian menerima, mempercayai, menghormati, menegosiasikan perbedaan. Dan yang keempat adalah menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Yang terakhir adalah bersabar. Oke, ini motivasi intrinsik ya. Pendidik perlu fokus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak, di mana anak senantiasa merasa kompeten, saling terhubung, dan otonom. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat meninjau kembali gitu anak-anak yang bermain games ya, anak yang bermain game itu kan nggak ada yang nyuruh ya gitu ya, ayo kamu main game gitu kan, nggak ada ya. Tapi mereka kan senang gitu, mereka senang, mereka kemudian mereka kayak kasmaran gitu ya, tergila-gila gitu. Itu sebenarnya apa sih yang membuat mereka berada dalam kondisi kayak gitu? Ternyata gitu ya, itu kan ketika mereka nggak harus disuruh-suruh, ketika mereka nggak harus dipaksa-paksa, itu kan muncul di dalam dirinya, itu motivasi intrinsik ya. Kok mereka kalau main game bisa pakai motivasi intrinsik sih? Kenapa sih? Emang game menyediakan apa gitu? Karena ternyata di dalam games itu ada, jadi seseorang bisa punya motivasi intrinsik itu ada 3 syarat itu, kompeten, saling terhubung, dan otonom. Di dalam game itu semuanya itu ada gitu. Di dalam game itu setiap anak bisa merasa kompeten. Anak yang newbie pun bisa. Karena tantangannya disediakan yang sesuai. Ada pilihannya kan tantangannya. Saya newbie, maka saya ambil level 1 gitu misalnya. Habis itu setelah selesai level 1, saya ternyata bisa nih gitu. Wah, saya bisa. Saya mau ambil tantangan, mau ambil level 2. Oke, ternyata bisa lagi gitu kan. Level 3, wah kok sulit ya, saya perlu belajar lagi nih di level 3. Kayak gimana menyelesaikan level 3. Mungkin agak lama. Nanti saya bisa lagi menyelesaikan kan gitu ya. Anak yang udah level 10 dia nggak mungkin lagi nyari tantangan yang level 1 gitu misalnya. Jadi kan dia sesuai, tantangannya kan sesuai. Jadi dia kayak merasa kompeten terus. Itu yang dibutuhkan setiap kita loh Bapak Ibu. Betul. Kita tuh ternyata nggak bisa dikasih yang gampang-gampang tok gitu, nggak bisa. Harus yang sesuai, merasa kompeten. Saling terhubung. Anak-anak yang bermain game ini kan saling terhubung ya, apalagi dengan sekarang yang mabar gitu-gitu kan, saling terhubung. Dan mereka punya otonom, punya secara mandiri bisa menentukan kapan nih jadwal apa segala macam, mereka bisa menentukan gitu. Memilih ini misalnya memilih tokohnya gitu ya yang akan mereka gunakan, memilih mobilnya, memilih apalah di dalam game itu kita bisa memilih. Itu kan mereka punya kemandirian, kapan mainnya dan lain sebagainya. 3 hal itu. Bisakah di dalam proses pembelajaran kita menyediakan sesuatu yang membuat anak merasa kompeten, anak merasa saling terhubung, dan anak merasa otonom? Itu tantangan ya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Ini gambaran profil pelajar Pancasila gitu ya, ada 6 profil pelajar Pancasila di mana kita mengadopsi ini dan menjadi teladan bagi murid. Jadi ini bukan hanya bagi murid aja, tapi kemudian kita sendiri dulu sebagai guru mampu untuk menjalankan ini dan memberikan teladan bagi murid. Nah, ukuran bagaimana pencapaian dan bagaimana mengukurnya. Nah, ini kan ada rapor pendidikan publik ya. Saya
tayangkan sedikit saja. Oh ya Bapak Ibu, ini 11.32. Apakah saya boleh meminta perpanjangan waktu 10 menit? Apakah diperbolehkan? Silahkan Bun. Boleh Bu, boleh. Oh, ya. Boleh Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, ini ada rapornya ya, rapor pendidikan gitu. Jadi kalau secara kualitas pembelajaran gitu ya, itu sebetulnya kan kita harusnya di yang optimal gitu ya, yang hijau ya, bagian optimal, di mana kalau kualitas pembelajaran itu, pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif gitu kan. Tapi rapor kita masih di tengah, terarah gitu ya. Nah, kita harusnya menuju ke optimal. Nah, diharapkan dengan adanya nilai-nilai guru penggerak tadi, itu kita bisa menuju tuh yang ke optimal. Jadi nilai GP yang paling berpengaruh kan tadi soal mandiri ya, daya lenting. Ya itu walaupun pasti tidak akan sendirian gitu. Pasti akan keempat nilai yang lain juga turut berperan ya dalam kemudian menyajikan kualitas pembelajaran yang menunjukkan suasana yang diharapkan itu tadi. Gitu ya. Ini nanti bisa dibaca kembali soal rapor-rapor ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kemudian nilai-nilai GP ini akan berpengaruh pada penilaian-penilaian ini gitu ya. Indeks refleksi gurunya seperti apa. Nah, ini kan butuh nilai GP reflektif ya. Nah, ini model refleksi sebagai calon pengajar praktik akan sangat mendalami ini nanti model refleksi, ada modulnya sendiri. Jadi jangan khawatir akan diperdalam di modul refleksi. Kemudian ini kepemimpinan instruksional itu kan yang paling dominan adalah nilai inovatifnya ya, walaupun tetap butuh nilai-nilai yang lain juga. Nah, kemudian kita di terakhir ini ya, bagaimana menggerakkan manusia. Ini Bapak Ibu, ini nanti yang mungkin sering ya, akan sering dicurhatkan oleh calon guru penggerak yang Bapak Ibu dampingi. Tapi Bapak Ibu kan sudah mengalami, jadi artinya saya yakin bahwa dengan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu punya modal yang besar gitu untuk mendampingi rekan-rekan JGP. Biasanya terpengaruhnya adalah di bagaimana mempengaruhi gitu. Kok nggak bisa gitu, ternyata lingkaran pengaruhnya tuh kejauhan gitu. Jadi sebenarnya yang kita pikir lingkaran pengaruh itu adalah ternyata lingkaran perhatian gitu. Misalnya saya adalah orang di jalan, saya akan mengendalikan bus yang sedang jalannya ngawur gitu ya, nyelip-nyelip dan zigzag dan lain sebagainya. Saya sebagai orang yang ada di jalan, saya lingkaran pengaruhnya tuh nggak sampai situ gitu ya. Ya saya kalau saya adalah sopir bus, nah itu saya punya lingkaran pengaruh gitu. Nah kan kemudian kadang-kadang kita harus, saya sebenarnya lingkaran pengaruh saya itu ada di mana aja. Kita harus petakan dulu. Kadang-kadang kita, kok saya nggak bisa mengubah sekolah saya gitu. Nah kan yang ada benar-benar di lingkaran pengaruh kita kan baru kelas kita aja kan, yang kita benar-benar punya secara kita bisa mempengaruhi itu di kelas gitu, karena kita misalnya adalah wali kelas gitu ya, di kelas ya. Jadi belum sampai kemudian jangan-jangan kepala sekolah, kemudian teman-teman itu masih berada di luar dari lingkaran pengaruh itu. Bisa jadi mereka ada di lingkaran kepedulian dan lingkaran perhatian. Jadi memang belum jadi lingkaran pengaruh kita. Nah, lingkaran pengaruh kita ini akan bisa kita perluas nantinya. Tapi di awal memang kita perlu menentukan supaya kita nggak stres gitu ya. Kadang-kadang kan stres duluan gitu karena lingkaran pengaruhnya nyetingnya terlalu luas yang ternyata itu masih di lingkaran, barangkali lingkaran kepedulian, barangkali lingkaran perhatian. Kemudian misalnya JGP mengeluh, waduh kok nggak mau ya berkontribusi. Bapak Ibu boleh menguatkan lagi. Kontribusi tahapnya nih. Bagaimana
kolaborasi sampai kemudian mereka mau berkontribusi. Belum kita belum menjalin relasi yang baik, belum membangun komunikasi yang baik, tapi kemudian mintanya kontribusi. Kok mereka nggak mau kontribusi gitu? Nah itu kan belum ya, berarti ngelompatin gitu. Itu yang Bapak Ibu nanti perlu perkuat di rekan CGP. Pasti ini banyak tantangan ya soal mempengaruhi ini tadi. Oke, terus ini. Di sini Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah menonton video ini juga, diagram gunung es gitu ya. Jadi respon sikap perilaku kita atas peristiwa atau sikon adalah gunung es yang di permukaan air. Terlihat oleh publik atau orang lain dan sangat ditentukan oleh kotak hitam kita masing-masing. Kotak hitamnya apa? Pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai itu yang muncul gitu ya. Jadi kok orang tadi bisa seperti itu gitu. Ternyata ada kotak hitam tuh di bawahnya dan itu banyak 88% itu adalah itu di bawah itu yang nampak 12%. Nah, kita ini kan yang tampak itu 12%. Tapi kalau kita nggarap di 12% ini kan nggak bisa ya. Karena ada yang gede nih di bawah. Kita kan akhirnya bawah sadar nih bergeraknya gitu. Ya kita harus kemudian bagaimana mempengaruhi pola pikir, bagaimana mempengaruhi kepercayaan, bagaimana mempengaruhi keyakinan orang lain, nilai-nilai orang lain, yaitu kita pakai pengkondisian, pembiasaan, kita pakai keteladanan yang konsisten, kita pakai sistem aturan yang konsisten gitu. Jadi itu kan kita bekerjanya ini berat gitu ya, di bagian di bawah sadar, yang kemudian nanti munculnya hanya 12% itu. Sadar 12%. Dari kotak hitam ini akan memunculkan soft skill, kemudian akan memunculkan perilaku, akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan. Itu ya. Oke, jadi ya ini hanya mengulang yang tadi lagi aja. Lalu perjalanan ya Bapak Ibu, perjalanan. Bapak Ibu bagaimana? Ini Bapak Ibu ada di bagian, sebentar ya. Yang merah fasilitator, yang biru muda ya, PP ya. Biru muda, biru muda. Nah ini akan menemaninya di situ. Fasilitator. PP bertemu dengan CGP di LK gitu, dan pendampingan individu ya. Jadi ini nanti peran aktor dalam grup penggerak, Bapak Ibu berada di sini. Nah, Bapak Ibu, modul 1.2 cukup sampai di sini. Kemudian ada Google Form yang bisa Bapak Ibu isi untuk refleksi. Kalau misalnya belum bisa diisi, bentar ya. Siang ini nggak apa-apa, pokoknya nanti sampai dengan jam Cinderella masih ada kesempatan. Ini linknya. Lalu sesuai janji saya tadi, saya akan membagikan materi, sebentar ya, materi semua ya. Jadi kebetulan saya udah upload sampai dengan modul 1.4 karena saya juga sediakan untuk, jadi ini ya, saya taruh di sini. Mohon dicoba diakses, apakah drive-nya bisa diakses untuk mendownload, mengunduh materi. Bisa Ibu? Bisa ya? Oke ya, berarti 2 link tadi sudah, refleksi 1.1 dan 1.2 sudah, lalu materinya juga sudah saya berikan. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan perpanjangan waktu 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya dari pagi tadi sampai siang hari ini.
kita masih hari kedua, perjalanan Bapak Ibu masih panjang. Semoga sehat-sehat selalu, jiwa, raga, perangkat gitu. Dan kalau berjalan sendiri biasanya mudah lelah, tapi mari kita berjalan sama-sama di perjalanan yang nggak mudah gitu ya, yang mungkin terjal, tidak mudah, tapi semoga kita bisa bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Kelas saya di kelas 10 ini hanya hari ini Bapak Ibu, jadi sekalian mohon pamit, terima kasih untuk kerjasama baiknya, proses belajar bersamanya. Terima kasih untuk keaktifannya, baik dalam sesi chat maupun diskusi langsung melalui tadi berbicara secara live gitu. Terima kasih untuk semuanya dan semoga perjalanannya meskipun terjal tapi nanti selamat sampai di tujuan. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu, luar biasa. Terima kasih Bu. Berarti untuk sesi Ibu tugasnya yang tadi aja ya Bu ya? Ya, hanya 2 refleksi. Modul 1.1 itu. Ya. 1.1 dan 1.2. Ya. Baik, terima kasih Bu. Nanti di komputernya melalui link itu juga ya Bu. Apa? Terima kasih, selamat beristirahat. Iya lanjut ya. Terima kasih. Gara-gara kan mau ya jam 8 tadi kan udah mau masuk. Udah lagi keluar main. Oke Bu, nggak apa-apa. Yang kan langsung kerjakan ulangan PDS kan, ulangan yang semester. Setelah yang pegawai itu lagi segala macam dia masuk lagi. Udah mau segala macam dia mau kan langsung dari saya lolos. Itu kejadiannya Pak. Oh tahu ya? Ya sudah. Iya yang dia tuh langsung berkomunikasi ya Bu. Bulan kenapa sih dia langsung sama terus? Namanya kenapa? Tadi tuh dibilang segala macam lah. Jauh kan? Ya biar kan usah diurus gitu. Lanjut. Enggak. Anda tahu kan? Oh gitu ya Pak. Soalnya maksudnya biar apa namanya kalau kita karena udah jadi dulu Pak. Kalau nggak begitu kan enggak. Itu Dia lanjut. ya enak. Cuma yang ada yang paling anu sama beliau yang lain itu pada